Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh yatabawwa'u minha haitsu yasha' nusibu bi rahmatina man nasha' wa la nudhi'u ajral muhsinin. Wa kadzalika, dan demikianlah makkanna, kami memberi kedudukan makkanna, aku memberikan kedudukan Yusuf kepada Yusuf fil ardi, di muka bumi, maksudnya di negeri Mesir. Yatabawa'u, dia tinggal minha, dari bumi Mesir, haitsu yasha'u, di mana saja dia mau. Haitsu yasha'u, di mana saja. Haitsu itu dzaraf makan, bukan kapan saja. Haitsu yasha'u, di mana saja ia kehendaki. Nusibu, kami melimpahkan, bi rahmatika, dengan rahmatku, man orang, nasya'u, yang kami kehendaki. Wala nudhi'u, dan aku tidak akan menyia-nyiakan, ajrul muhsinin, pahala orang-orang yang berbuat baik. Wala ajrul akhirati, dan sesungguhnya pahala akhirat, khairun, lebih baik, lilladzina, bagi orang-orang amanu, yang mereka beriman, wa kanu, dan adalah mereka yattaquna, mereka takwa. Jadi ringkasnya, Nabiullah Yusuf alaihissalam telah diangkat menjadi menteri besar di Mesir. Begitulah aku berikan kedudukan kepada Yusuf di muka bumi. Dia tinggal di mana saja di muka bumi itu semau dia. Maksudnya di mana saja dia dihormati, di mana saja dia punya kekuasaan. Aku memberikan dengan rahmatku orang yang aku kehendaki, dan aku tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi maksudnya apa ini? Jadi maksudnya kedudukan yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf ini, ya memang murni karunia Allah. Nusibu bi rahmatina man nasya, wala nudhi'u ajral muhsinin. Tapi karunia Allah itu ada kaitannya juga dengan amalan. Aku tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Karena Nabiullah Yusuf ini senantiasa berbuat baik. Waktu kecil berbuat baik, akhirnya waktu dewasa dikasih ilmu dan hikmah. Falamma balagha ashuddahu atainahu hikmah wa ilma. Waktu di tempatnya Zulaikha pun senantiasa berbuat baik, tidak mau berkhianat. Waktu di penjara pun selalu berbuat baik. Maka perbuatan baiknya Yusuf alaihissalatu wassalam ini tidak aku sia-siakan. Aku balas dia. Di antara bentuk balasannya, aku beri kedudukan dia di dunia ini. Tetapi pahala akhirat ada lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Ini maknanya amalan agama ini balasannya itu tidak hanya di akhirat saja, di dunia pun amalan-amalan agama ini akan mendatangkan macam-macam keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara yumdidkum bi amwalin wa banin. Jadi amal-amal agama ini kalau diamalkan, bukan hanya dia mendatangkan kesuksesan, kemuliaan di akhirat, tapi di dunia ini pun akan mendatangkan macam-macam kebaikan.
Sebaliknya kalau orang meninggalkan agama, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Jadi kalau orang itu meninggalkan agama, Allah akan jadikan anaknya, hartanya menjadi azab, menjadi siksa, menjadi penderitaan di dunia ini sebelum di akhirat. Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Wajah dan datang ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Yusuf, fadahulu maka mereka masuk alaihi kepada Yusuf, maksudnya di istana Yusuf. Fa'arafahu maka Yusuf mengenal mereka, wahum sedangkan mereka lahu kepada Yusuf mungkirun, tidak mengenal. Nah, saking lamanya berpisah, sudah hampir 40 tahun berpisah. Maka saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk membeli makanan karena terjadi paceklik, tidak ada. Tapi Nabi Yusuf sekarang sudah menjadi lama jahazahum bi jahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum. Walamma jahazahum, dan tatkala Yusuf telah memberangkatkan mereka atau menyiapkan untuk mereka. Walamma jahazahum, dan tatkala Yusuf telah menyiapkan mereka bijahazihim, dengan persiapan mereka atau bahan-bahan makanan untuk mereka. Jahaza itu ya nyiapkan, menjahaza ghazian faqad ghaza, menyiapkan bijahazihim dengan perlengkapan atau persiapan mereka untuk pulang, yaitu berupa bahan-bahan makanan. Qala, berkata Yusuf, u'tuni, bawalah kepada aku, bi akhin, saudara, lakum, bagi kamu, min abikum, dari ayah kamu. Jadi ketika saudara-saudara Nabi Yusuf itu sampai di istana Mesir, maka ditanya oleh Nabi Yusuf, kamu dari mana? Pura-pura aja ya Nabi Yusuf ini, padahal beliau sudah tahu. Oh, kami dari Ardul Kan'an, kami dari keluarga Nabiullah Yakub alaihissalatu wassalam. Berapa saudara kamu? Kami jumlahnya 12, yang seayah seibu 10, yang hanya seayah saja itu ada 2. Kemana itu yang 1? Yang 2 itu kemana? Yang datang cuma 10 aja. Yang 1 itu hilang, katanya mereka. Yang 1 lagi masih di rumah menemani ayah, karena ayah keberatan kalau dia dibawa. Maka Nabi Yusuf setelah mereka mau pulang, dikasih bahan-bahan makanan yang cukup, maka Nabi Yusuf mengatakan kepada mereka, itu saudara kamu yang dari ayah kamu, namanya Bunyamin, kamu bawa ke sini nanti. Kamu bawa ke sini. Ala tarona, apakah kamu tidak melihat ani, bahwasanya aku aku menyempurnakan al-kaila, takaran-takaran makanan, wa ana, dan aku khairul mungzilin, adalah sebaik-baiknya penerima tamu. Kamu tahu toh, semua takaran-takaran makanan untuk kamu saya sempurnakan. Maksudnya saya beri bahan-bahan makanan dengan secara sempurna. Dan aku pun telah menerima kamu di rumah saya
dengan cara yang sebaik-baiknya, maka kamu harus datang lagi ke sini dengan membawa saudara kamu dari ayah kamu itu. Diancam lagi sama Nabi Yusuf. Fa illam ta'tuni, jika kamu tidak membawa kepada aku bihi, dengan saudara dari ayahmu itu, fala kaila, maka tidak ada takaran lakum bagi kamu indi, di sisiku. Maksudnya kamu tidak boleh lagi membeli makanan dari aku. Kamu tidak bisa mengambil makanan dari aku lagi. Wala taqrabuni, dan janganlah kamu mendekat-dekat aku lagi. Ini kalau kamu nggak bisa mendatangkan saudara kamu dari ayah itu, sudah, kamu nggak boleh ngambil makanan ke Mesir, dan kamu tidak boleh mendekat saya lagi. Qalu, mereka berkata, sanurawidu, kami akan merayu anhu, untuk bisa membawanya, abahu, kepada ayahnya. Wa inna, sesungguhnya kami la fa'ilun, sungguh kami akan berbuat, akan berusaha, maksudnya ya kami akan merayu ayahnya supaya bisa dibawa ke sini, karena ayahnya ini nggak boleh saya dibawa itu. Tapi Nabi Yusuf ini Masya Allah, ini memang orang punya hikmah yang luar biasa. Wa qala, dan dia berkata, Nabi Yusuf berkata, li fatahu, kepada budak-budaknya, ij'alu, atau pembantu-pembantunya, ij'alu, masukkanlah bidha'atahum, harta-harta mereka. Maksudnya bidha'ah di sini adalah uang-uang yang digunakan untuk membeli makanan. Jadi mereka itu membeli makanan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi oleh Nabi Yusuf, budak-budaknya Nabi Yusuf itu diperintahkan oleh Nabi Yusuf supaya itu uang yang untuk membeli makanan itu dimasukkan ke karung-karung makanan itu, sehingga nanti kalau dia pulang, mereka pulang membuka karung-karung makanan itu, mereka akan terkejut. Oh, ini apa itu, uang-uang pembayarannya dikembalikan lagi. Berarti ini Menteri Mesir itu sangat baik kepada kami. Sehingga ini bisa untuk alasan untuk merayu ayahnya bisa membawa Bunyamin. Fi rihalihim, di dalam karung-karung mereka, la'alahum, supaya mereka ya'rifunah, mereka mengetahuinya, idzan qalabu, ketika mereka telah kembali ila ahlihim, kepada keluarga mereka, la'alahum, agar mereka yarji'un, mau kembali lagi ke Mesir. Falamma raja'u, ketika mereka kembali ila abihim, kepada ayah mereka, qalu, mereka mengatakan, ya abana, hai ayah kami, muni'a, telah dicegah, minna, dari kami, al-kailu, membeli makanan di negeri Mesir, kalau kami tidak membawa Bunyamin. Maksudnya begitu. Muni'a, dicegah, minna, dari kami, al-kailu, membeli makanan ke Mesir. Fa arsil, maka kirimkanlah ma'ana, bersama kami, akhona, saudara kami, naktal, maka kami membeli makanan ke Mesir. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lahu, kepada saudara kami itu, lahafidun, sungguh akan menjaga. Jadi setelah mereka pulang, mereka laporan pada ayahnya, hai ayah kami, itu Menteri Mesir itu pesan supaya saudara kami Bunyamin dibawakan Mesir. Kalau tidak, kita nggak bisa membeli makanan lagi. Maka kirimkanlah saudara kami bersama kami ke Mesir untuk membeli makanan, dan kami akan menjaganya. Tapi Nabi Yakub, ayah mereka ini sudah dongkol kepada mereka ini, karena dulu pernah dipercaya malah khianat. Maka akhirnya Nabi Yakub nggak percaya lagi sama anak-anaknya itu. Qala, berkatalah Yakub, hal amanukum, apakah aku akan mempercayai kamu semua, alaihi, untuk membawa Bunyamin, membawa saudara kamu, illa kama amintukum, kecuali sebagaimana aku mempercaya kamu, ala akhi, atas saudaranya, yaitu Yusuf, min qablu, sebelumnya.
apakah saya akan mempercaya kamu untuk menjaga Bunyamin, kecuali sebagaimana aku mempercaya kamu atas saudaranya yaitu Yusuf sebelumnya. Dulu saya mempercayai kamu untuk menjaga Yusuf, malah Yusuf hilang. Sekarang saya mau mempercayai kamu lagi untuk membawa Bunyamin ini. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Fallahu, maka Allah khairun hafidha, adalah sebaik-baiknya penjaga, wa huwa Allah arhamur rahimin, adalah sesayang-sayangnya yang sayang. Jadi ini kelihatannya itu aneh ya. Tindakan Nabi Yusuf itu kelihatannya aneh. Itulah namanya, memang Nabi itu punya akal yang tidak dimiliki orang lain. Kalau umpama saya jadi Nabi Yusuf, tentu tidak berbuat seperti ini. Saudara-saudaranya datang ya, langsung, loh kamu datang lah. Nah, kamu kan dulu berbuat begini, kapok nggak kamu? Tak masukkan penjara kalau nggak kapok kamu. Kapok? Sudah. Kalau sudah kapok, kamu cepat pulang, kasih tahu ayah sama ibu, semua bawa sini semua. Selesai masalah. Ini ayah juga sudah rindu, nggak ketemu, saya juga sudah rindu. Sudah, cepat bawa sini semua keluarga. Ini kalau pikiran saya ya. Tapi Nabi Yusuf ini membuat langkah-langkah yang ajib, yang orang membaca ceritanya ini pun nggak paham apa yang dimaksud Nabi Yusuf ini sebetulnya. Itu saudara-saudaranya itu dikasih membeli makanan ke Mesir, dikasih makanan, kemudian dipesani suruh membawa Bunyamin pergi ke Mesir. Kalau enggak, pokoknya tidak akan dikasih makanan lagi. Kemudian uang-uang mereka dikembalikan supaya mereka nanti bisa semangat untuk kembali lagi ke Mesir. Akhirnya kembalilah mereka ke Mesir untuk membeli makanan lagi ketika habis makanan, dengan membawa Bunyamin setelah merayu-rayu ayahnya. Tapi yang lebih aneh lagi, setelah Bunyamin sampai di Mesir ini, Nabi Yusuf itu membuat langkah-langkah yang lebih ajaib lagi. Itu takaran yang dari emas, yang biasa untuk menakar makanan Nabi Yusuf, itu dimasukkan oleh Nabi Yusuf ke karungnya Bunyamin, sehingga akhirnya Bunyamin dituduh sebagai pencuri. Akhirnya Bunyamin ditahan di Mesir. Ya, kan aneh ini. Ini untuk apa ini maksudnya ini? Bunyamin ditahan di Mesir, nggak bisa pulang, nggak bisa pulang. Akhirnya saudaranya kebingungan semua. Bagaimana ini? Kita sudah dipercaya oleh ayah kita untuk membawa Bunyamin, malah Bunyamin ini mencuri lagi. Terus bagaimana ini? Dulu kita dipercaya untuk membawa Yusuf, Yusuf kita buang. Sekarang bawa Bunyamin, malah ini yang bikin masalah, Bunyamin sendiri malah mencuri. Bagaimana ini? Saudara-saudaranya Nabi Yusuf kebingungan semua. Akhirnya timbullah satu niat baik. Lah di sini nih yang dikehendaki Nabi Yusuf. Timbullah niat baik dari dalam hati saudara-saudara Nabi Yusuf itu. Inilah yang dikehendaki sebetulnya. Nabi Yusuf itu ingin memberikan pelajaran kepada saudara-saudaranya itu. Maka mereka datang kepada Nabi Yusuf, "Ayo Al-Aziz, saya menteri Mesir. Sudahlah, begini saja. Kami siap untuk ditangkap salah satu ini sebagai gantinya Bunyamin. Kami siap dijadikan budak di negeri Mesir
sudah kehidupan kami saya serahkan ke kamu, jadikan budak di negeri Mesir, asalkan nih Bunyamin dilepaskan biar bisa berjumpa dengan ayahnya lagi. Jadi akhirnya ini timbul satu semangat dalam hati saudara-saudara Nabi Yusuf untuk berbuat baik sampai mereka siap mengorbankan dirinya untuk sebagai gantinya Bunyamin. Karena Bunyamin ditangkap, katanya Nabi Yusuf mau dijadikan budak di Mesir. Sudah kami saja yang jadikan budak, Bunyamin biar pulang. Nah ini yang dikehendaki Nabi Yusuf. Di mana dulu itu saudara-saudaranya itu punya watak ingin mengorbankan orang, ya. Sekarang gara-gara politiknya Nabi Yusuf meliku-likukan masalah itu, ya, mereka berubah ingin korban untuk saudaranya, ya. Nah di sini yang dikehendaki Nabi Yusuf itu, supaya saudaranya itu berubah ingin berkorban untuk saudaranya, bukan seperti dulu lagi mengorbankan saudaranya. Kadzalika kidna li Yusuf. Dan ini semua dari ilham Allah kepada Nabi Yusuf untuk mentarbiyah saudara-saudaranya itu. Kalau Nabi Yusuf itu istilahnya polos saja, sudah saya maafkan semua, pokoknya cepat-cepat pulang, ini ayah sudah rindu, ibu sudah rindu, ayo bawa sini semua, sudah nggak usah ngomong yang dulu-dulu lah, sudah cukup, selesai, cepat. Nah, kalau begitu tidak dapat tarbiyah. Itu saudara-saudara Nabi Yusuf tidak dapat tarbiyah. Tapi dengan diliku-likukan keadaan oleh Nabi Yusuf seperti ini, maka timbullah niat-niat kebaikan dari saudara-saudara Nabi Yusuf itu. Sehingga ketika mereka nanti akhirnya berjumpa kumpul semua itu, mereka ini sudah memang betul-betul berubah sifatnya, itu wataknya sudah berubah. Ini di antara hikmahnya. Ini orang itu memaafkan itu bagus. Ini santri nakal, maafkan saja, bagus. Tetapi dengan cara begitu kadang-kadang tidak timbul tarbiyah. Kalau pemaafan gitu gratis begitu saja tidak timbul tarbiyah. Maka kita ini dalam mendidik orang itu harus dikasih tarbiyah, bukan hanya dimaafkan gitu aja. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam tadi. Santri nakal pulang, waktu imtihan nggak ikut, gitu. Tahu-tahu datang dengan ayahnya, ini mau mondok lagi, tapi dengan syarat. Jadi mau mondok lo sudah pakai syarat dulu dia, tidak usah ikut program santri baru, gitu. Pokoknya langsung aja masuk kelas, kan dulu sudah di sini. Oh nggak bisa, kamu itu sudah beling kok, gitu. Ditarbiyah dulu, masuk santri baru dulu, suruh khidmat bersihkan WC dulu 4 bulan paling sedikit, gitu. Setelah itu digebuki dulu, gitu. Baru suruh ngaji, insya Allah nanti otaknya jadi baik. Tapi kalau hanya dimaafkan, ya alhamdulillah kamu kok mau datang lagi, oh nanti beling lagi orang begitu. Ini namanya tarbiyah. Mentarbiyahnya Nabi Yusuf ini ajib betul-betul, karena ini dari ilham maksudnya itu. Dari ilham dari Allah, maka tarbiyahnya itu pas. Kadzalika kidna li Yusuf. Ini dalam kitab-kitab tafsir itu, sampai ada beberapa ulama itu yang betul-betul bingung mengenai cerita ini juga. Gitu. Wong saudara-saudaranya Yusuf yang orang-orang cerdas, ini anak Nabi itu mesti cerdas semua, malah kan. Nggak ada anak Nabi bodoh, nggak ada. Gitu. Itu saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu aja kebingungan menghadapi liku-likunya Nabi Yusuf ini, apalagi kita. Gitu. Sehingga ada beberapa ulama ini saya betul-betul nggak paham ini dengan Nabi Yusuf ini. Apa yang dia maksud ini? Kok
membuat acara yang berliku-liku macam-macam. Ini apa ini maksudnya, sampai nggak paham tuh. Nah ini sedikit Allah SWT kasih kefahaman kepada kita sekarang. Itulah maksudnya. Baik, ikhwan. Anallahu hamdi istighfar. Takror.